Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini saya mau bahas Android 10 build 432. Jadi di Asus ZenFone Max Pro M1, buat teman-teman yang belum tahu, kemarin saya bagi di tab komunitas itu ada Android 10 build 432. Ini sekarang kita coba buka. Oke ya, di tab komunitas ini sudah ada sekitar 101 komentar. Jadi saya bingung mau balasnya gimana, tapi di situ ada interaksi antara teman-teman yang membalas komentar dari teman-teman yang lain juga. Itu cukup bagus ya, itu yang saya harapkan. Jadi buat teman-teman saling membantu. Yang tahu informasinya silahkan dibagi. Oke, tapi yang pertama saya akan bahas dulu tentang build 432. Oke, saya sudah rangkum nih beberapa screenshot dari grup Telegram yang saya ikuti. Untuk build 432 ini bisa dipastikan ini adalah build masih Android 10 developer version atau beta 4. Orang lebih mudah menyebutnya beta 4 ya. Beta 1 itu 407, beta 2 itu 424, beta 3 itu 429, dan beta 4 ini 432. Nah, apa aja perubahannya? Yang jelas pertama dia membawa nomor versionnya itu ke 17.2018.2008.432. Nah, di sini untuk release date-nya itu 18 September 2020. Di mana di sini ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah update Android Security Patch, dan kedua itu APN update, ketiga itu improve audio quality dengan earphone. Nah, ini yang jadi permasalahan di build 424 maupun 429, di mana kualitas untuk audio di earphone-nya itu jelek banget. Kalau kalian sudah ngikutin di beberapa video yang saya buat mengenai build 424 dan 429, di situ saya sudah memberikan tutorial untuk fix audionya. Nah, itu kan fix yang secara terpisah ya, yang tidak include di build sebelumnya. Nah, kali ini di build 432, si pihak Asusnya itu menyatakan kalau di build ini ada improvement di quality audionya. Nah, buat teman-teman yang sudah install mungkin sudah banyak yang komen nanti di tab komunitas saya bacain. Banyak yang bilang kalau audionya itu lebih baik, terutama di bassnya ya, karena yang waktu itu tuh untuk audionya itu paling jelek, bassnya itu nggak ada dan kayak kemelotak gitulah suaranya. Lalu untuk berikutnya itu fixed audio bass problem yang tadi saya bahas, dan yang kelima itu fix masalah penggantian ringtone ya. Ini saya nggak mengalami sih, atau saya yang tidak menemukan fix problem ini, penggantian ringtone atau apa. Oke, untuk di sini ada beberapa yang bisa teman-teman mungkin coba ya. Ini saya nggak begitu paham sih untuk biometric authentication, tidak ada masalah sih kayaknya bagian ini. Lah, ini yang jadi masalah beberapa ya yang sudah nginstal ini. Untuk sebelumnya saya mohon maaf karena saya nggak punya unitnya lagi, Max Pro M1-nya. Jadi saya hanya sebatas mengulas dari ringkasan-ringkasan yang saya baca, informasi yang saya miliki, buat teman-teman jadi bahan pertimbangan. Di sini yang hilang itu untuk center ya, jadi lampu senternya itu di panel notifikasi itu nggak bisa dinyalain lewat situ. Entah nggak bisa atau hanya dari panel notifnya itu aja yang warnanya agak berbeda dari panel notif yang lain. Ya silakan yang tahu silakan komen ya. Dan berikutnya ini untuk Android Security Patch-nya itu naik ke 5 Agustus 2020. Ya ini jelas lebih baru ya dari yang sebelumnya, karena itu telatnya hampir 2 bulan, 2-3 bulan dari build sebelumnya yang 429. Lalu kita bacain aja, tapi sebelumnya kita cek dulu. Ini untuk di websitenya sudah nongol ya. Websitenya tuh di Asus yang MY itu kalau nggak salah yang Malaysia ya. Jadi di sini sudah keluar untuk firmware-nya. Kita coba apakah di sini ada keterangan lain. Kayaknya nggak ada sih, di sini sama. Jadi ya sama aja lah ya. Oke. Untuk filenya ukurannya 1,67 GB. Nah, ini yang ditanyain masalah cara installnya. Oke, untuk cara install itu sama aja sebenarnya. Jadi yang saya pahami ya, yang selalu saya coba dan praktikkan itu ada 3 cara di channel saya ini. Ada 3 cara. Yang pertama melalui FOTA, yaitu update yang secara resmi
dari Asusnya dikirim ke operator lalu masuk ke HP seperti muncul di panel notifikasi ya seperti update bulanan biasanya. Nah itu namanya FOTA. Yang kedua itu update manual melalui kita download firmware-nya di websitenya Asus, lalu kita letakkan di internal, lalu kita restart HP-nya dan nanti akan muncul notifikasi update. Itu untuk update manual pertama. Lalu update manual yang kedua atau cara yang ketiga itu melalui menu recovery. Jadi kalian harus menggunakan SD card. SD card-nya itu ya yang agak bagusan dikit lah, minimal 8 GB untuk ininya ya, kapasitasnya. Nah, itu bisa kalian coba. Jadi hanya ada 3 cara itu, atau cara yang keempat itu melalui TWRP. Nah kalau melalui TWRP saya belum pernah coba karena saya nggak pernah memberi tutorial cara pemasangan TWRP dan UPL. Oke ya, itu untuk tips. Nah ini jadi pertanyaan lanjutan adalah apakah update-nya itu bebas dari build, misalnya dari build 087 mau ke 432 ini bisa atau enggak? Menurut saya bisa-bisa aja, tetapi untuk antisipasi kalian harus ini ya, backup data, karena saya nggak tahu apakah nanti akan menghapus data-data kalian atau enggak. Tapi yang jelas kalian hapus dulu password, terus pola, PIN dan lain-lain, semua sistem keamanan kayak face unlock dan lain-lain itu harus kalian hapus supaya lebih aman aja. Oke ya, itu untuk cara install dan antisipasinya aja. Jadi kalau yang dari build 429 itu sih menurut saya aman-aman aja harusnya loh. Oke, langsung kita baca aja. Ini dari, nah kita cari aja yang ini ya, yang pengalaman penggunaan. Nih dari Mas Nulifi. Gue lihat di grup masih beta 4 tapi soundnya udah fix. Buat yang soundnya belum fix, manual rekomend banget sih buat di upload build ini. Oke, dia menyarankan banget nih. Kita lihat ada balasannya. Kalau yang udah fix manual balikinnya gimana? Udah dapat caranya dari komentar YouTube India. Jadi yang udah fix manual ya seharusnya udah fix ya, nggak ada masalah. Oke, berikutnya kamera error di build 429. Kalau kamera error itu silahkan teman-teman, ini kemarin juga ada pertanyaan kayak gini nih, kalian hapus penyimpanan di APK kameranya, di pengaturan ya, kalian hapus aja, lalu clear chargernya dan habis itu restart HP-nya, nanti biasanya normal kembali harusnya. Menunggu FOTA adalah jalan ninjaku ya. Ini kayaknya untuk build 432 untuk FOTA-nya nggak bakalan ada, kecuali nanti ketika Android 10-nya sudah stabil dan itu update besar dari Pi ke Android 10 yang resmi lewat FOTA, itu baru nanti ada. Jadi untuk 432 ya kalau mau silakan update manual kayak gitu sih. Oh ini ada lagi nih dari Lukman Riyadi, banyak bugnya build 432, icon sinyal tidak ada, alamat MAC WiFi tidak ada juga. Nah ini untuk icon sinyal ini kayaknya nggak semuanya bermasalah ya, jadi ada juga yang normal-normal aja, nggak tahu ya, beda-beda ini. Mungkin ada yang update dari build Android Pie 060, mungkin ada yang dari 087, jadi beda-beda. Menurut saya ini permasalahannya adalah build sebelumnya apa, jadi sehingga menimbulkan permasalahan baru di situ. Kalau dari build 4 ke 432 kena bug lock screen nggak bang? Mau update takut kena soalnya masih dipakai buat sekolah HP-nya. Ya yang kalau jadi gini ya, update itu nggak harus, emang ada risikonya, jadi nggak harus kalian lakukan. Dan menurut saya update itu penting nggak penting sih. Kalau kalian masih nyaman di build itu ya nggak usah update, nggak ada kewajiban di situ. Cuman ada beberapa orang yang memang penasaran. Ditunggu reviewnya ya, ini sedang direview. Mau download dari 087 ke 432 aman nggak ya? Coba aja dulu bang. Kalau saya sih nggak memikirkan, soalnya kalau masih tarafnya itu stok ROM, menurut saya masih aman-aman aja. Kalian berani nyoba lah, itu udah kunci utamanya. Kalau nunggu teman-teman ya nggak sabar, kalau yang nggak sabaran ya. Oke, kita cari lagi. Kok udah download gak ada notif update-nya ya? Tolong jawab bang. Nah ini
udah ditaruh di ini, ada beberapa ya tips ya yang nggak dapat notif update ketika kalian sudah meletakkannya di internal. Yang pertama, free internalnya itu diperhatikan paling nggak ada 10 GB lah ya. Terus coba cek nama filenya. Habis itu kalian coba clear cache FOTA service-nya, APK FOTA service-nya. Kalau memang tetap nggak bisa, kalian harus coba lewat recovery bawaan. Itu ya masih ada cara gitu, jangan mentok di situ. Oke. Berikutnya adalah baru juga download ke Pi 060 tahunnya Android 10.432 keluar. Ya silakan dicoba aja ya. Oke, kita coba cari lagi yang sudah. Ini kameranya miring-miring gini. Kita coba yang udah update. Sound lumayan udah ngebas, tapi treble-nya kebanyakan, berarti lebih ke ini ya, crispy atau suaranya tuh treble-nya berlebihan dan kadang kayak gitu bikin sakit telinga sih. Ya coba diatur equalizer-nya kalau kalian pakai pemutar musik pihak ketiga ya. Tunggu resminya aja lah ya, ini resmi build 432 itu resmi, jadi mungkin tunggu stabil versionnya ya. Tolong bedakan resmi dan stabil. Resmi ya emang ini dari Asus resmi, bukan dari pihak lain. Yang tidak resmi itu custom ROM, itu tidak resmi, perlu diluruskan. Ini official apa enggak? Ya jelas official. Ada dua hal yang saya nggak suka di Android 10, sound, dan yang kedua sinyalnya jelek parah kalau buat game online. Ya permasalahan kayak gini memang dirasakan oleh beberapa ya. Ada yang kayak gitu juga, ada yang normal-normal aja gitu. Ya nggak tahu sih penyebabnya apa. Ini kalau update harus factory reset atau enggak? Ya ini saya juga nggak tahu ya. Kalau dari Android 10, sesama Android 10 harusnya sih enggak reset ya. Tapi kalau dari Android Pie saya enggak jamin. Kayaknya memang walaupun sudah hapus sandi dan lain-lain, kayaknya memang harus tetap wipe data. Jadi di backup aja. Oke. Kok supportnya enggak ada ya? Kayaknya sih hanya itu ya. Jadi yang jelas untuk build ini menurut saya patut dicoba ya. Yang terasa banget itu dari build 424 ke 429 waktu itu perubahannya cukup terasa di situ ya. Jadi ada perbaikan dari stabilitas dan lain-lain. Nah, saya rasa di 429 ke 432 kalian kalau mau coba langsung coba aja sih. Menurut saya ini recommended lah. Cuman ya kalau HP-nya memang buat dari driver, kalian stay di 087 aja, karena 087 ini banyak yang bilang cukup bagus ya, terutama masalah baterai. Oke. Oke, cukup itu aja sih video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jadi buat teman-teman yang pengen update ke 432, saya ulangi ya saran saya. Yang pertama, backup data itu penting. Jadi kalau kalian punya SD card, pindahin dulu tuh foto apa gitu, dipindahin dulu. Tapi kalau aplikasi ya misalnya kalian dari Android Pie update-nya 060 lah, langsung lompat ke 432, kemungkinan besar akan wipe data. Jadi ya siap-siapin kuota aja. Lalu berikutnya saran saya adalah sisakan ruang storage ya yang cukup lega. Kayaknya sih ini 432 ini butuh sekitar 9-10 GB buat sistemnya. Oke ya teman-teman, itu aja. Nanti selanjutnya akan saya update lagi kalau nanti ada HP teman saya di kantor yang mau dijadikan korban buat praktek ini ya. Untuk Android 10-nya saya akan coba update lagi untuk review lebih lengkapnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.